Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elva Story yang dirahmati Allah. Marilah kita bersholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa untuk subscribe channel Elva Story. Inilah sebuah kisah nyata perjalanan seorang wanita muda cantik asal Indonesia yang berjuang untuk meraih mimpinya ke tanah Arab. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau dan udara pagi yang sejuk, hiduplah seorang gadis muda bernama Aisyah. Wajahnya cantik, lugu, dan senantiasa dihiasi senyum tulus yang membuat siapapun betah menatapnya. Namun di balik senyum itu, Aisyah menyimpan sebuah cita-cita besar. Ia ingin bekerja ke luar negeri, tepatnya ke tanah Arab. Baginya, tanah itu adalah harapan untuk memperbaiki kehidupan, menolong ibunya yang sudah menua, dan mungkin suatu saat bisa membawa kebahagiaan yang lebih layak bagi keluarganya. Setiap malam, selepas sholat Isya, Aisyah selalu duduk di beranda rumah bambu mereka. Ia memandang langit, membayangkan kehidupan yang lebih baik, sambil membisikkan doa kepada Allah. Namun di balik semua harapan itu, ada satu hal yang membuatnya terhalang. Restu ibunya. Ibunya adalah seorang wanita parubaya yang sudah banyak makan asam garam kehidupan. Ia memahami kerasnya dunia, apalagi negeri orang. Hatinya tidak tega jika putri semata wayangnya pergi jauh, menanggung risiko yang ia sendiri tidak bisa menjaganya. Nak, kalau hanya untuk hidup, kita bisa berusaha di desa. Ibu tidak ingin kau pergi jauh. Dunia di luar sana tidak seindah yang kau bayangkan, ucap ibunya suatu malam dengan suara bergetar. Aisyah hanya menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia mengerti kekhawatiran ibunya, tapi ia juga merasakan dorongan yang kuat dari dalam dirinya. Ia ingin mencoba, ia ingin berjuang, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk sang ibu. Setiap kesempatan, Aisyah mencoba membujuk dengan suara lembut. Bu, izinkan aku sekali ini saja. Aku ingin berjuang, aku ingin bisa membahagiakan ibu. Hari-hari berganti, namun jawaban sang ibu tetap sama. Tidak. Aisyah hampir merasa patah, tapi ia tidak pernah berhenti berusaha. Ia yakin restu ibunya adalah kunci, tanpa itu langkahnya tidak akan ringan. Hingga pada suatu malam yang tenang, saat lampu minyak di kamar sudah redup, pintu kamar Aisyah terbuka perlahan. Sang ibu masuk, wajahnya teduh, namun matanya berkaca-kaca. Ia duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan putrinya erat-erat. Dengan suara yang pelan namun penuh kepastian, ibunya berkata, "Nak, ibu sudah memikirkan semuanya. Kalau itu memang jalanmu, kalau itu memang yang kau impikan, besok pagi ibu akan menemanimu ke agen untuk mendaftar." Sekejap, dunia Aisyah seolah berhenti berputar. Air matanya langsung mengalir deras. Ia memeluk ibunya dengan penuh rasa haru. Malam itu, doa mereka berpadu. Doa seorang anak yang ingin meraih mimpi, dan doa seorang ibu yang akhirnya merelakan dengan penuh cinta. Keesokan paginya, cahaya matahari yang lembut menyinari langkah mereka berdua. Dengan restu sang ibu, Aisyah melangkah menuju awal perjalanannya, awal dari kisah panjang yang kelak akan menuntunnya pada takdir yang tak pernah ia bayangkan. Pagi itu suasana desa terasa berbeda. Udara sejuk yang biasanya hanya disambut dengan ayam berkokok, kini menjadi saksi langkah dua sosok yang berjalan berdampingan. Aisyah menggenggam tangan ibunya erat, sementara hatinya bergetar penuh rasa syukur. Restu yang ia nanti akhirnya tiba, dan hari itu menjadi awal dari sebuah perjalanan panjang. Mereka menuju sebuah agen penyalur tenaga kerja yang letaknya di kota kabupaten. Perjalanan menggunakan angkutan desa terasa begitu lambat bagi Aisyah. Dalam hatinya, ia ingin segera sampai dan mendaftarkan diri. Namun di sisi lain, ada rasa takut. Takut meninggalkan ibunya, takut menghadapi dunia baru yang sama sekali belum pernah ia bayangkan. Setiba di kantor agen, suasana tampak sibuk. Banyak wanita muda lain yang juga datang dengan harapan yang sama. Sebagian ditemani keluarga, sebagian sendirian. Wajah mereka menampakkan semangat, namun juga ada rasa cemas yang sulit disembunyikan. Aisyah dan ibunya duduk menunggu panggilan. Sementara menunggu, ibunya berulang kali menatap wajah putrinya, seakan ingin menghafal setiap detail wajah cantik itu. "Nak, apapun yang terjadi nanti, jangan pernah lupa sholat. Jangan pernah jauh dari Allah. Ingat, restu ibu ini bukan hanya izin, tapi juga doa yang terus akan menyertaimu,"
ucap ibunya lirih. Aisyah mengangguk sambil menahan air mata. Iya Bu, Aisyah janji. Setiap langkah akan Aisyah iringi dengan sholat dan doa. Aisyah ingin ibu bangga. Proses pendaftaran berlangsung lancar. Aisyah resmi terdaftar sebagai calon tenaga kerja. Sejak hari itu, ia mulai menjalani pelatihan intensif. Ia belajar bahasa Arab dasar, mengenal budaya negeri tujuan, hingga keterampilan mengurus rumah tangga. Semua dijalani dengan kesungguhan hati, karena ia tahu inilah jalannya. Hari-hari pelatihan tidak mudah. Kadang tubuhnya terasa lelah, lidahnya kaku ketika mencoba mengucapkan kata-kata asing. Namun setiap kali ingin menyerah, Aisyah selalu teringat pada wajah ibunya. Ia tahu, ada harapan besar yang menantinya di rumah. Semangat itu yang membuatnya bangkit lagi. Ibunya tidak pernah absen mendampingi. Setiap kali ada waktu, ibunya datang menengok, membawakan makanan kesukaan Aisyah, serta menemaninya belajar. Semua itu membuat Aisyah semakin yakin bahwa restu ibunya adalah sumber kekuatan terbesar. Bulan demi bulan berlalu, hingga akhirnya tiba hari keberangkatan. Pagi itu, terminal keberangkatan dipenuhi tangis haru. Aisyah memeluk ibunya erat-erat, seakan enggan melepaskan. Bu, doakan Aisyah ya. Doa ibu adalah pelindung terkuatku. Dengan suara bergetar, ibunya menjawab, Nak, pergilah. Kejarlah mimpimu. Ibu selalu mendoakanmu. Ingat, jangan pernah jauh dari Allah. Tangis keduanya pecah di tengah keramaian. Namun pada akhirnya, Aisyah harus melangkah ke dalam ruang keberangkatan. Dengan isak tertahan, ia melambaikan tangan untuk terakhir kalinya sebelum terbang menuju negeri asing. Di pesawat, Aisyah memandang keluar jendela. Awan putih bergumpal-gumpal di bawahnya, seakan menjadi hamparan baru tempat ia menapaki kehidupan. Ia menguatkan hati. Inilah jalan yang telah kau bukakan untukku, ya Allah. Bimbinglah aku, jaga aku. Sesampainya di tanah Arab, Aisyah merasakan angin panas yang berbeda. Gedung-gedung tinggi menjulang, jalanan ramai dengan mobil mewah, dan suara bahasa asing terdengar dari segala arah. Di tangannya, ia menggenggam erat secari kertas berisi alamat yang diberikan oleh agen. Itulah tujuan pertamanya. Namun siapa sangka, langkah awalnya di negeri asing itu justru akan membawa kejutan besar dalam hidupnya. Hari pertama di tanah Arab menjadi awal yang penuh tantangan bagi Aisyah. Setelah turun dari bandara, ia mengikuti arahan agen untuk menuju sebuah alamat yang sudah tertera di secari kertas. Alamat itu adalah tempat ia akan bekerja. Dengan tas kecil berisi pakaian dan beberapa perlengkapan, ia melangkah menyusuri jalan kota yang asing. Suasana kota terasa megah, namun juga menakutkan. Gedung-gedung tinggi berdiri kokoh, mobil-mobil mewah melaju dengan kecepatan tinggi, dan suara klakson bersahutan memenuhi telinganya. Aisyah berulang kali menatap kertas alamat, lalu menengok ke kanan dan kiri, mencoba mencari petunjuk jalan. Namun semakin ia berjalan, semakin ia bingung. Hari mulai beranjak siang. Matahari menyengat, membuat wajahnya dipenuhi keringat. Kakinya terasa lelah, langkahnya mulai goyah. Rasa cemas menyelimuti hatinya. Ya Allah, di mana rumah ini sebenarnya? Mengapa aku tak juga menemukannya? Batinnya merintih. Saat pikirannya hampir putus asa, tiba-tiba suara klakson keras terdengar dari belakang. Sebuah mobil melaju kencang ke arahnya. Aisyah yang panik berdiri terpaku, tubuhnya kaku karena ketakutan. Dalam hitungan detik, sebelum mobil itu menabraknya, sebuah tangan kuat menarik tubuhnya ke pinggir jalan. Aisyah terjatuh, dadanya berdebar kencang. Ketika menoleh, ia melihat seorang pria muda Arab berdiri di sampingnya. Wajahnya tampan, sorot matanya tajam namun penuh kepedulian. Dengan suara tegas namun lembut, pria itu berkata, "Apakah kau baik-baik saja?" Aisyah mengangguk pelan, masih sulit berbicara karena terkejut. Pria itu memperhatikan Aisyah sejenak, lalu bertanya, "Aku melihatmu berjalan mondar-mandir sejak tadi. Apa yang sebenarnya kau cari?" Dengan tangan gemetar, Aisyah mengeluarkan secari kertas alamat dari saku bajunya. Aku mencari alamat ini. Agen di Indonesia memberiku alamat ini untuk tempatku bekerja, ujarnya dengan bahasa Arab terbata-bata. Pria itu menatap kertas tersebut, kemudian tersenyum. Ini
Ini rumahku, ucapnya sambil menatap Aisyah dengan penuh keheranan. Aisyah terdiam. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Jadi selama ini, ia berputar-putar mencari alamat yang ternyata milik pria yang kini berdiri di hadapannya. Jika kau memang orang yang dikirim agen untuk menggantikan juru masak lama, ikutlah denganku, lanjut pria itu. Dengan perasaan campur aduk antara lega dan heran, Aisyah mengikuti langkah pria itu. Jalanan yang tadinya terasa menakutkan, kini seperti sedikit lebih ramah karena ada seseorang yang menuntunnya. Tak lama kemudian, sampailah mereka di sebuah rumah besar yang megah. Pagar tinggi menjulang, pintu gerbang kokoh, dan halaman luas yang dihiasi taman indah. Aisyah menatap takjub. Ia tidak pernah membayangkan akan bekerja di tempat sebesar ini. Pria itu lalu memperkenalkan dirinya. Namaku Faris. Aku tinggal di sini bersama keluargaku. Mulai hari ini, kau akan bekerja di rumah ini sebagai juru masak. Aku akan memberitahumu apa saja yang menjadi tugasmu, juga makanan yang menjadi pantangan di keluarga kami. Aisyah mengangguk hormat, masih merasa gugup. Dalam hati ia berdoa, semoga tempat baru ini membawa kebaikan baginya. Ia tidak tahu bahwa pertemuan tak terduga di jalan kota Arab itu akan menjadi awal dari kisah cinta yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari pertama Aisyah di rumah besar itu terasa begitu asing sekaligus menegangkan. Rumah megah milik keluarga Faris memiliki banyak ruangan, halaman luas, dan dapur besar yang dipenuhi peralatan modern yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. Faris sendiri yang menjelaskan tugas-tugas Aisyah dengan sabar. Aisyah, mulai hari ini tugas utamamu adalah memasak untuk keluarga. Ada beberapa pantangan makanan di sini yang harus kau perhatikan, ujar Faris sambil menyerahkan daftar tertulis. Keluargaku tidak makan daging tertentu, dan ada beberapa menu yang harus selalu ada setiap pekan. Aku percaya kau bisa melakukannya. Aisyah mengangguk sambil memegang daftar itu erat. Meski gugup, ada semangat baru dalam dirinya. Ia merasa beruntung mendapat majikan yang menjelaskan dengan baik, bukan dengan bentakan. Malam itu ia berdoa kepada Allah agar diberi kelancaran. Hari-hari pun berganti. Aisyah mulai terbiasa dengan rutinitas memasak, membersihkan dapur, dan menyiapkan hidangan. Kelembutannya membuat suasana rumah terasa hangat. Faris yang awalnya hanya memandang Aisyah sebagai pekerja, lama-lama mulai memperhatikan ketulusan dan kerja kerasnya. Suatu sore, ketika Aisyah sedang menyiangi sayuran, Faris masuk ke dapur. Ia berdiri memperhatikan beberapa saat, lalu berkata, "Aku tidak menyangka, kau begitu cepat beradaptasi. Masakanmu enak, bahkan lebih enak daripada juru masak sebelumnya." Wajah Aisyah memerah. Ia menunduk sambil berusaha tetap tenang. "Terima kasih, Tuan Faris. Saya hanya berusaha sebaik yang saya bisa." Faris tersenyum. Ada sesuatu di matanya, sesuatu yang belum pernah Aisyah lihat sebelumnya. Pandangan itu membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Dalam hati kecilnya, ia merasakan sesuatu yang tidak berani ia ungkapkan. Apakah ini perasaan cinta? Sejak hari itu, interaksi mereka menjadi lebih dekat. Faris kadang ikut menemani Aisyah belanja bahan masakan di pasar. Mereka berjalan berdampingan, bercakap-cakap ringan. Bagi Aisyah, setiap momen itu terasa istimewa. Ia mulai menyadari, perasaan dalam hatinya tumbuh semakin dalam. Namun Aisyah selalu menahan diri. Ia sadar posisinya hanyalah seorang pekerja. Ia tidak berani mengungkapkan isi hatinya. Di setiap doa malam, ia hanya bisa berkata, "Ya Allah, jagalah perasaan ini. Jika memang baik untukku, dekatkanlah. Jika tidak, maka jauhkanlah." Yang tidak ia ketahui, ternyata Faris pun merasakan hal yang sama. Ia kagum dengan ketulusan Aisyah, sikap lembutnya, dan kesabaran yang terpancar dari setiap gerakannya. Dalam diam, hatinya pun jatuh cinta. Hari-hari terus berjalan. Rumah megah itu kini tak lagi terasa dingin. Kehadiran Aisyah membuat segalanya berbeda. Namun takdir seolah ingin menguji hati keduanya. Sebuah peristiwa di pasar kelak akan membuka rahasia dan mengguncang perasaan mereka. Pagi itu, udara di kota Arab terasa sedikit lebih sejuk. Aisyah bersiap-siap untuk pergi ke pasar. Seperti biasanya, membeli bahan masakan yang akan ia olah untuk keluarga Faris. Namun kali ini,
ada sesuatu yang berbeda. Faris sendiri menawarkan diri untuk menemaninya. Aku ada sedikit waktu luang hari ini. Biar aku yang menemanimu belanja, ucap Faris sambil tersenyum. Aisyah sempat terkejut, namun ia hanya menunduk dan menjawab pelan, "Baik, Tuan Faris." Pasar tradisional di kota itu begitu ramai. Pedagang berteriak menawarkan dagangan, aroma rempah-rempah memenuhi udara, dan deru suara tawar-menawar terdengar di setiap sudut. Aisyah berjalan di samping Faris, sesekali menoleh untuk memastikan ia tidak salah memilih bahan. Kehadiran Faris membuatnya merasa lebih aman, seakan ada perlindungan yang menenangkan hati. Namun di tengah suasana sibuk itu, sebuah suara tiba-tiba menusuk telinga Aisyah. Seorang pedagang tua yang mengenali Faris berucap dengan nada bercanda, "Wah, Tuan Faris, kau masih sempat belanja bersama wanita muda ini? Padahal kau sudah punya istri di rumah." "Ya." Kalimat itu membuat langkah Aisyah terhenti. Jantungnya berdegup kencang, matanya menatap ke arah Faris dengan bingung. Apakah benar pria yang selama ini ia kagumi, pria yang mulai ia cintai, ternyata sudah beristri? Faris tampak kaget dengan ucapan pedagang itu. Wajahnya berubah, seakan ada rasa malu yang mendalam. Namun bukan malu karena rahasia terbongkar, melainkan malu karena Aisyah mendengarnya. Ia menundukkan kepala sebentar, lalu segera melanjutkan memilih barang tanpa menanggapi pedagang tersebut. Aisyah hanya diam. Hatinya bagai disayat. Sejak hari itu, perasaannya dipenuhi keraguan. Benarkah Faris sudah beristri? Jika benar, maka cintanya adalah kesalahan besar. Malam itu, saat kembali ke kamarnya, Aisyah menangis dalam diam. Ia merasa bodoh karena membiarkan hatinya jatuh cinta pada pria yang mungkin tidak bisa dimilikinya. Namun di sisi lain, ia tidak bisa mengendalikan rasa yang sudah tumbuh begitu dalam. Setiap kali mengingat kebaikan Faris, suaranya yang lembut, dan tatapan penuh perhatian itu, air matanya semakin deras mengalir. Di ruang kerjanya, Faris pun tidak tenang. Ia tahu kabar yang didengar Aisyah bisa menimbulkan salah paham. Tapi entah mengapa, ia tidak segera menjelaskan. Ada rasa takut dalam dirinya, takut jika penjelasannya justru akan membuat perasaan Aisyah semakin rumit. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Aisyah tetap menjalankan tugasnya, namun sikapnya mulai dingin. Senyum manis yang biasa ia berikan kini jarang terlihat. Faris menyadari perubahan itu, dan hatinya pun gelisah. Hingga suatu malam, saat rasa sakit di hati Aisyah tak lagi bisa ia pendam, ia memutuskan untuk berkata jujur. Ia ingin mengungkapkan perasaannya, meski dengan resiko hancur. Baginya, lebih baik terluka oleh kebenaran daripada terus tersiksa oleh keraguan. Malam itu suasana rumah besar terasa hening. Angin gurun bertiup lembut melalui jendela, membawa kesejukan yang jarang dirasakan di siang hari. Di kamarnya, Aisyah duduk memeluk lutut, matanya sembab karena terlalu sering menangis. Hatinya penuh dengan rasa gelisah yang tak bisa ia bendung lagi. Sejak kejadian di pasar, pikirannya tak pernah tenang. Setiap kali melihat Faris, hatinya berdebar, namun segera diiringi rasa sakit karena mengingat ucapan pedagang tua yang mengatakan Faris sudah beristri. Malam itu, ia merasa tidak bisa lagi menahan perasaan yang menghimpit dadanya. Dengan langkah ragu, Aisyah keluar dari kamarnya dan menuju ruang tengah. Di sana, ia melihat Faris duduk sendirian, membaca sesuatu. Suasana begitu tenang hingga detak jantung Aisyah terasa sangat keras di telinganya sendiri. Ia berdiri di hadapan Faris, suaranya bergetar, "Tuan Faris, ada sesuatu yang ingin saya katakan. Selama ini saya menahan, tapi hati saya sudah tidak kuat lagi." Faris meletakkan bacaannya, menatap Aisyah penuh tanda tanya. "Ada apa, Aisyah? Kau terlihat berbeda beberapa hari ini." Air mata menetes di pipi Aisyah. Ia menunduk, berusaha mengumpulkan keberanian. Saya mencintaimu, Tuan Faris. Hati saya tidak bisa membohongi perasaan ini. Tapi, jika benar Tuan sudah beristri, saya mohon maaf, mungkin perasaan ini hanyalah sebuah kesalahan besar." Suasana hening sejenak. Faris terdiam, seolah menimbang kata-katanya. Kemudian ia bangkit berdiri, mendekati Aisyah dengan langkah mantap. Dengan suara yang dalam namun lembut, ia berkata, "Aisyah, dengarkan aku baik-baik. Aku tidak pernah memiliki istri.
Apa yang kau dengar di pasar hanyalah ucapan orang yang tidak tahu kebenaran. Aisyah menatap Faris dengan mata berkaca-kaca, sulit mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Tapi, mengapa kau tidak langsung menjelaskannya waktu itu? Faris menarik napas panjang, lalu menjawab, aku malu, Aisyah. Bukan malu karena menyembunyikan sesuatu, tapi malu karena hatiku sendiri. Aku jatuh cinta padamu sejak pertama kali menolongmu di jalan. Aku takut perasaanku ini tidak pantas, karena kau adalah pekerja di rumahku. Aku menahan semua rasa ini, sama seperti kau menahan cintamu. Mendengar itu, tangis Aisyah pecah. Semua keraguan yang menghimpitnya seakan runtuh seketika. Ia merasa lega, bahagia, sekaligus haru. Dengan suara terbata ia berkata, jadi, Tuan Faris juga mencintai saya? Faris menatap matanya dalam-dalam. Bukan hanya mencintai. Aku ingin kau menjadi bagian dari hidupku, Aisyah. Malam itu menjadi saksi pengakuan dua hati yang lama terikat dalam diam. Tak ada lagi keraguan, hanya ada kejujuran yang membawa kehangatan. Perasaan yang selama ini ditahan akhirnya menemukan jalannya. Sejak malam pengakuan itu, suasana rumah besar berubah. Hubungan antara Aisyah dan Faris tidak lagi penuh keraguan. Senyum Aisyah kembali merekah, langkahnya terasa ringan, dan pekerjaan yang ia jalani kini penuh dengan kebahagiaan. Faris pun semakin sering berada di dekatnya, bukan sekadar sebagai majikan, tetapi sebagai seorang pria yang benar-benar mencintai. Hari-hari mereka dipenuhi momen kebersamaan. Saat Aisyah memasak, Faris kadang masuk dapur hanya untuk mencicipi masakan atau sekadar menggodanya dengan canda ringan. Ketika Aisyah berbelanja ke pasar, Faris tak ragu menemani, bahkan membawakan barang belanjaannya. Orang-orang mulai melihat kedekatan itu, meski keduanya tetap menjaga batas dengan penuh hormat. Namun seiring waktu, cinta yang terus tumbuh itu menuntut sebuah kepastian. Faris menyadari, ia tak bisa selamanya membiarkan Aisyah hanya sebagai seorang pekerja di rumahnya. Ia ingin Aisyah menjadi pendamping hidup, wanita yang sah di sisinya. Suatu malam, di halaman rumah yang diterangi cahaya bulan, Faris mengutarakan niatnya. Dengan suara mantap ia berkata, Aisyah, aku tidak ingin lagi menunda. Aku ingin menikahimu. Aku ingin kau menjadi istriku yang sah, bukan sekadar wanita yang hadir di rumahku. Apakah kau bersedia? Air mata mengalir di pipi Aisyah. Ia menunduk, suaranya lirih namun tegas. Aku bersedia, Tuan Faris. Aku juga mencintaimu, dan aku ingin mendampingi hidupmu. Kabar itu segera sampai ke telinga keluarga Faris. Meski awalnya ada kebingungan, namun melihat ketulusan cinta keduanya, keluarga besar akhirnya merestui. Proses persiapan pun dimulai. Tidak butuh waktu lama, sebuah hari yang dinanti tiba. Hari pernikahan berlangsung sederhana namun penuh hikmat. Aisyah mengenakan gaun putih yang anggun, wajahnya bercahaya dengan kebahagiaan. Faris berdiri tegak di sampingnya, menatap wanita yang kini resmi menjadi istrinya. Suasana haru menyelimuti, terutama bagi Aisyah yang teringat pada ibunya di kampung halaman. Dalam hatinya, ia berbisik, Bu, doamu telah membawaku ke titik ini. Restu dan cintamu selalu menyertaiku. Setelah ijab kabul selesai, senyum bahagia menghiasi wajah keduanya. Tangis haru bercampur tawa bahagia dari orang-orang yang hadir. Hari itu menjadi titik balik dalam hidup Aisyah. Dari seorang gadis desa yang hanya bermimpi bekerja di negeri orang, kini ia menemukan cinta sejati dan kehidupan baru bersama pria yang mencintainya dengan tulus. Sejak hari itu, rumah besar itu bukan lagi tempat kerja, melainkan rumah bagi sebuah keluarga baru. Aisyah dan Faris menjalani hari-hari dengan cinta, doa, dan harapan akan masa depan yang penuh keberkahan. Hari-hari setelah pernikahan menjadi lembaran baru dalam kehidupan Aisyah dan Faris. Rumah besar yang dulu terasa dingin kini dipenuhi kehangatan. Aisyah tidak lagi sekadar juru masak. Ia kini adalah seorang istri yang sah, pendamping hidup Faris. Setiap pagi, Aisyah bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan sambil bersenandung kecil. Faris sering turun ke dapur hanya untuk melihat istrinya bekerja. Kadang ia menggoda, istriku, masakanmu kini bukan lagi kewajiban, tapi bukti cintamu untukku. Aisyah hanya tersenyum malu, wajahnya merona.
Hari-hari mereka dipenuhi kebersamaan yang sederhana namun penuh makna. Mereka sering berjalan berdua di taman rumah, berbincang tentang masa depan, dan saling menguatkan. Faris dengan sabar mengajarkan Aisyah lebih banyak tentang bahasa Arab, sementara Aisyah mengenalkan masakan khas Indonesia yang membuat Faris semakin jatuh cinta. Namun di balik kebahagiaan itu, Aisyah tak pernah lupa pada ibunya di kampung halaman. Hampir setiap malam ia berdoa kepada Allah, memohon kesehatan dan kebahagiaan untuk sang ibu. Ia juga rutin menghubungi ibunya melalui telepon, mengabarkan kabar baik, dan mengirim sebagian rezeki yang ia dapatkan. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Aisyah duduk di beranda rumah bersama Faris. Angin sore bertiup lembut, membawa ketenangan. Aisyah menatap langit yang berwarna jingga, lalu berkata, "Aku masih seperti mimpi, bisa berada di sini. Semua ini tak akan terjadi tanpa restu dan doa ibu. Dan tanpa pertolongan Allah, aku mungkin tidak akan pernah bertemu denganmu." Faris meraih tangannya, menggenggam erat. "Aisyah, jangan pernah merasa ini hanya mimpi. Ini adalah takdir yang sudah dituliskan untuk kita. Aku bersyukur Allah mempertemukan kita dengan cara yang tak pernah kita sangka." Mata Aisyah berkaca-kaca, hatinya dipenuhi rasa syukur yang tak terhingga. Perjalanan panjang dari desa kecil di Indonesia, restu seorang ibu, ujian di tanah asing, hingga pertemuan yang tak terduga, kini berakhir dengan kebahagiaan sejati. Malam itu, di bawah cahaya bintang, Aisyah menatap Faris dengan senyum penuh cinta. "Selama Allah masih memberi kita napas, aku ingin terus mendampingimu, baik dalam suka maupun duka." Faris mengangguk, lalu menjawab pelan, "Dan aku akan selalu menjagamu, Aisyah. Kau bukan hanya istriku, kau adalah anugerah terbesar dalam hidupku." Dengan restu seorang ibu dari jauh, dan cinta yang tulus di sisinya, Aisyah kini menjalani hidup barunya di tanah Arab. Sebuah kisah yang berawal dari mimpi sederhana, berakhir dengan kebahagiaan yang penuh keberkahan. Sahabat Elva Story yang dirahmati Allah, dari perjalanan panjang seorang gadis desa bernama Aisyah, kita bisa mengambil banyak pelajaran yang begitu berharga. Sebuah kisah yang bukan hanya tentang cita-cita, bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang kekuatan doa seorang ibu, kesabaran, dan bagaimana Allah selalu menyiapkan jalan terbaik bagi hambanya. Pertama, kita belajar bahwa restu orang tua adalah pintu utama menuju keberhasilan. Aisyah memiliki impian besar untuk pergi bekerja ke tanah Arab. Namun impian itu sempat terhalang oleh restu ibunya. Ia tidak memaksa dengan cara kasar, ia tidak melawan, melainkan dengan kesabaran dan kelembutan hati. Hari demi hari ia membujuk, dengan doa, dengan pengabdian, hingga akhirnya sang ibu luluh dan memberi restu. Dari sini kita tahu, restu orang tua adalah kunci yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Seberat apapun perjalanan hidup, jika doa ibu menyertai, jalan akan terasa lebih ringan. Kedua, kisah ini mengajarkan bahwa doa seorang ibu memiliki kekuatan yang luar biasa. Restu dan doa yang tulus mampu menjadi pelindung bagi anak dimanapun ia berada. Aisyah akhirnya berangkat dengan doa ibunya. Doa itulah yang menjadi penguat ketika ia tersesat di jalan. Doa itu pula yang menjadi pelindung ketika nyawanya hampir melayang ditabrak mobil, dan doa itu jugalah yang mempertemukannya dengan Faris, pria yang kelak menjadi suaminya. Semua itu bukan kebetulan, melainkan tanda kasih sayang Allah yang menjawab doa seorang ibu. Ketiga, kita juga diajarkan tentang kesabaran dalam menghadapi cobaan. Aisyah tidak langsung menemukan alamat yang ia cari. Ia berputar-putar, kelelahan, hampir putus asa. Namun di saat genting, Allah mengirimkan pertolongan melalui Faris. Inilah bukti bahwa dalam setiap kesulitan, selalu ada jalan keluar. Asalkan kita tetap sabar, tidak menyerah, dan terus mengandalkan Allah, maka pertolongan itu akan datang di waktu yang paling tepat. Keempat, kisah Aisyah menunjukkan bahwa cinta sejati lahir dari ketulusan dan kejujuran. Aisyah tidak pernah berniat mencari cinta di negeri asing. Ia hanya ingin bekerja, ingin berjuang demi ibunya. Namun Allah menuliskan takdir lain. Pertemuannya dengan Faris adalah bukti bahwa cinta sejati bisa hadir di waktu dan tempat yang tidak pernah kita bayangkan. Cinta itu tumbuh dari perhatian, dari kebaikan, dari kebersamaan yang sederhana, bukan dari harta atau rupa semata. Kelima, kisah ini juga menegaskan bahwa kejujuran adalah dasar dari kebahagiaan.
Saat Aisyah mendengar kabar bahwa Faris sudah beristri, hatinya hancur. Namun ia memilih jujur, ia memilih mengungkapkan isi hatinya dengan berani, meski risiko terluka begitu besar. Dan kejujuran itu justru membuka jalan bagi kebahagiaan. Faris pun akhirnya mengakui cintanya, dan dari sanalah keduanya melangkah menuju pernikahan yang diridho. Tanpa keberanian untuk jujur, mungkin mereka akan selamanya terikat dalam keraguan. Keenam, kita belajar bahwa Allah selalu memiliki rencana indah untuk hambanya. Perjalanan Aisyah adalah bukti nyata. Ia yang awalnya hanya seorang gadis desa biasa, kini menemukan cinta dan kehidupan baru yang penuh kebahagiaan. Semua berawal dari mimpi sederhana, dari restu seorang ibu, dari kesabaran menahan ujian, hingga akhirnya Allah membukakan jalan yang jauh lebih indah dari apa yang ia bayangkan. Sahabat Elva Story, marilah kita ambil hikmah dari kisah ini. Jangan pernah menyepelekan restu orang tua, jangan pernah meremehkan doa seorang ibu, dan jangan pernah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Percayalah, setiap langkah kita yang disertai doa, kesabaran, dan ketulusan akan membawa kita pada takdir yang penuh keberkahan. Dan yang terakhir, jadikanlah cinta sebagai sesuatu yang suci, lahir dari hati yang tulus dan dibingkai oleh kejujuran. Sebab cinta yang sejati tidak akan pernah menyakiti, melainkan menguatkan dan membawa kebahagiaan. Begitulah pesan moral dari kisah Aisyah. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, agar senantiasa menghormati orang tua, sabar dalam menjalani kehidupan, dan yakin bahwa Allah selalu menyiapkan rencana indah bagi siapa saja yang berserah diri kepadanya.